Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andri ADJ akan membahas tentang kerajaan-kerajaan di tanah Sunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kisah ini dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Kerajaan-kerajaan di tanah Sunda merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di latar Pasundan, wilayah bagian barat Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya masuk Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada masa sebelum berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945, kerajaan-kerajaan di tanah Sunda terdiri dari: satu adalah Salaka Negara, yang kedua adalah Tarumanegara beribu kota di Candrabaga, Bekasi, dan Sundapura. Yang ketiga, Kerajaan Sunda, disebut juga Sunda Galuh, beribu kota di Pakuan Pajajaran, Saunggalah, dan Kawali. Yang keempat, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kerajaan Islam Sumedang Larang. Kita bahas tentang Salaka Negara. Menurut naskah Pustaraga Raja-Raja Bumi Nusantara, kerajaan di Pulau Jawa adalah Salaka Negara, artinya negara perak. Salaka Negara didirikan pada tahun 52 Saka atau 1130 atau 131 Masehi. Lokasi kerajaan tersebut dipercaya berada di Teluk Lada, yaitu kota Pandeglang. Nah, kota yang terkenal dengan hasil logamnya. Pandeglang dalam bahasa Sunda merupakan singkatan dari kata-kata pandai dan gelang, yang artinya pembuat gelang. Nah, kemudian sejarah Sunda diperkirakan bahwa letak ibu kota kerajaan tersebut adalah yang menjadi kota Merak sekarang. Merak dalam bahasa Sunda artinya membuat perak. Sebagian lagi diperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di sekitar Gunung Salak, berdasarkan pengucapan kata Salaka dan kata Salak yang hampir sama. Kemudian setelah kerajaan Salaka Negara itu digantikan oleh kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah antara abad ke-4 dan ke-7. Catatan sejarah dari kerajaan tersebut yang berupa prasasti bertebaran di bagian barat Pulau Jawa, Pelancong, dan Tiongkok juga menyebutkan keberadaan dari kerajaan ini. Sumber-sumber sejarah tersebut sepakat bahwa Raja Tarumanegara yang paling kuat adalah Raja Purnawarman yang menaklukkan negara-negara di sekitarnya. Sesudah itu maksudnya terjadi perubahan, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang disebut juga Kerajaan Sunda Galuh adalah kerajaan yang pernah ada dan mencakup wilayah yang sekarang menjadi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, sebagian barat Provinsi Jawa Tengah, dan Lampung. Dan kemudian setelah kerajaan Sunda muncullah kerajaan, yaitu yang disebut Kesultanan Banten. Dalam tahun 1524 atau 1798, Sunan Gunung Jati dari Cirebon bersama tentara Kesultanan Demak merebut pelabuhan Banten dan kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang menjadi sekutu Kesultanan Demak. Para penyebar agama Islam telah menyebarkan dan memperkenalkan Islam secara damai kepada masyarakat di tanah Sunda. Dan sebagian hasilnya masyarakat Sunda mayoritas menjadi pemeluk agama Islam. Selama tahun 1552 sampai 1570, Maulana Hasanuddin memerintah sebagian sultan pertama dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada awal sampai pertengahan abad ke-7.
Nah, Kesultanan Banten berlangsung selama 300 tahun, yaitu 1526 sampai 1813 Masehi. Setelah Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon. Setelah itu Sumedang Larang. Sejarah Sumedang Larang, seorang resi keturunan dari Galuh datang ke sebuah kawasan di pinggiran Sungai Cimanuk, daerah Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang sekarang. Kehadiran resi yang bernama Prabu Guru Aji Putih ini membawa perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat setempat, yaitu setelah dirilis oleh Prabu Agung Cakrabuana sejak abad ke-8. Secara perlahan-lahan, dusun-dusun sekitar pinggiran Sungai Cimanuk diikat oleh struktur pemerintahan dan kemasyarakatan, hingga berdirilah Kerajaan Tembong Agung sebagai cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang di Kampung Muhara, Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharmaraja sekarang. Prabu Guru Aji Putih berputra Prabu Tajimalela. Menurut perbandingan generasi dalam Kropak 410, Prabu Tajimalela sejaman dengan tokoh Ragamulya 1340 sampai 1350, penguasaan Kawali dan tokoh Suradewata, ayah Batara Gunung Bitung Majalengka. Prabu Tajimalela naik tahta menggantikan ayahnya pada mangsa Poek tahun Saka. Menurut cerita rakyat, kepemimpinan Prabu Tajimalela sangat menaruh perhatian pada bidang pertanian dan sepanjang tepian Sungai Cimanuk. Peternakan dipusatkan di Paniis, Cienteng, dan pemeliharaan ikan di Pengerucut, Situraja. Pada masa kekuasaan pernah terjadi pemberontakan di sekitar Gunung Cakrabuana yang dilakukan oleh Gagak Sangkur. Terjadilah perang sengit antara Wedya Balad Gagak Sangkur dengan Prabu Tajimalela, dengan kemenangan di pihak Prabu Tajimalela dan Gagak Sangkur dapat ditaklukkan. Gagak Sangkur menyatakan ingin mengabdi kepada Prabu Tajimalela, kemudian dilantik menjadi patih. Setelah itu, untuk menyempurnakan ilmunya, Prabu Tajimalela meninggalkan keraton untuk melakukan tapa brata, untuk memperoleh petunjuk dan kekuatan yang gaib, yang dikiaskan dalam ungkapan Sideku Sinuku Tunggal Mapat Pancadria. Di amparan boeh larang lelembutan ngajorang alam awang-awang ngungsi angkehan nucan katimu. Pada saat itulah kemudian ia tiba-tiba mengucapkan kata isun medal mandangan, yang kemudian menjadi populer dengan sebutan Sumedang. Tahta kerajaan Sumedang Larang dan Prabu Tajimalela dilanjutkan oleh Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di pinggir kali Cipeles dengan gelar Prabu Pagulingan, sehingga daerah tersebut saat ini dikenal dengan nama Ciguling tersebut di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Prabu Pagulingan digantikan oleh putranya dengan gelar Sunan Guling. Ia berputra bernama Ratnasih alias Nyi Raja Mantri, diperistri oleh Sri Baduga Maharaja. Karena itu yang menggantikan Sunan Guling adalah adik Ratu Ratnasih bernama Mentalaya sebagai penguasa keempat Sumedang Larang yang juga bergelar Sunan Guling.